Apakah kickboxing sama dengan Muay Thai dan kenapa kickboxing ada seragamnya dan ada sabuknya? Yuk kita bahas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi sama gue, Chandra Sandika. Kali ini kita akan bahas perbedaan kickboxing dan Muay Thai karena banyak teman-teman di luar sana yang masih bingung perbedaan boxing, kickboxing, dan Muay Thai. Nah, jadi gue akan jelaskan singkat aja buat teman-teman yang pengen lebih lengkap bisa ke channelnya Master Zuli Selawanto, itu pembahasannya lengkap banget. Di sini gue akan mencoba merangkumnya aja. Jadi kickboxing itu olahraga berasal dari negara Jepang, dibawa oleh Master Karate yaitu Tatsuo Yamada. Jadi Master Tatsuo Yamada ini ingin karatenya seperti Muay Thai, terinspirasi dari Muay Thai. Muay Thai itu kan full body contact tanpa protektor. Nah, si Master Tatsuo Yamada ini pengen mengadaptasi Muay Thai itu ke dalam karate. Walaupun pada zaman itu banyak pertentangan karena karate ya karate aja. Tapi akhirnya Master Tatsuo Yamada ini berhasil membuat bela diri baru yaitu karate boxing. Nah, karate boxing itu adalah kickboxing kalau sekarang. Jadi dulunya namanya adalah karate boxing. Kemudian berubah menjadi kickboxing. Berkembang di Jepang, kemudian sempat mandat di Jepang, akhirnya ada juga 3 pemuda yang membawa itu ke Amerika dan jadi American Kickboxing. Sampai sekarang kan orang banyak yang bingung, ini kickboxing itu dari Amerika atau dari mana? Nah, sebenarnya dari Jepang. Dari Master Tatsuo Yamada ini karate boxing, kemudian ada yang bawa ke Amerika, jadi American Kickboxing, berkembang pesat di Amerika. Jadi sejarahnya adalah dari Jepang, kemudian pesat di Amerika. Seperti itu. Bahkan ada juga di Belanda, jadi Dutch Kickboxing. Jadi sekarang udah kickboxing itu udah mendunia lah, jadi ada warnanya di masing-masing negara. Menurut gue itu keren banget. Dan kita akan bahas sedikit tentang Muay Thai. Muay Thai lebih dulu ada sebelum kickboxing. Nah, Muay Thai ini dulunya adalah Thai boxing atau tinju Thailand. Nah, Muay Thai beda sama kickboxing adalah, kita akan bahas langsung perbedaannya ya. Perbedaan pas pertandingan, di Muay Thai boleh menggunakan sikut atau elbow. Bahkan banyak variasinya. Ada yang spinning elbow dan lain-lain. Sedangkan di kickboxing itu diharamkan. Kickboxing tidak boleh menggunakan sikut, tidak boleh menggunakan elbow. Kemudian yang kedua, di kickboxing saat clinch hanya boleh 1 kali menggunakan lutut. Boleh melakukan serangan lutut tapi 1 kali doang dalam posisi clinch. Habis itu lepas lagi. Sedangkan di Muay Thai saat kita clinch, saat kita peluk lawan kita boleh melakukan serangan knee berkali-kali. Nah, itu bedanya. Dan yang ketiga, ini gue singkat aja. Yang ketiga, di kickboxing itu ada seragam bela dirinya, ada sabuknya juga. Jadi seperti karate, seperti taekwondo, ada doboknya, ada kimononya. Nah, di kickboxing pun ada seperti itu, ada seragamnya, ada tingkatan sabuknya, ada hijau, kuning, orange, dan coklat. Kemudian yang tertinggi adalah hitam. Nah, kalau di Muay Thai tidak ada seragam bela diri seperti itu. Nah, kalau di kickboxing itu bela diri yang hybrid, setengah tradisional dan setengah modern. Kita akan bahas nih, di Indonesia banyak yang nanya, kok kickboxing ada seragamnya? Padahal memang ada dari sananya, dari di Jepangnya udah ada seragamnya, ada ujian sabuknya juga. Buat teman-teman nih yang tertarik buat ikutan kickboxing dan pengen ikut ujian, bulan Oktober nanti tanggal 16 di Bogor, Indonesia akan mengadakan ujian Black Belt Kickboxing Nasional. Jadi buat teman-teman yang udah punya basic dari olahraga Muay Thai, dari olahraga karate, olahraga taekwondo, punya sertifikatnya juga, kalian bisa mengikuti ujian kickboxing itu. Dan kalian kalau bagus, kalian bisa naik ke sabuk hitam langsung. Jadi ini semacam pemutihan dari badan kickboxing itu PPKBI untuk membuat kickboxing ini lebih populer. Jadi diambil orang-orang yang sudah punya basic bela diri dan kemudian jadikan black belt asalkan memenuhi persyaratannya itu lolos dalam ujiannya. Ujiannya sendiri di Oktober itu di hotel di Bogor, dan materinya waktu gua ujian 2 tahun lalu adalah kita basic pukulan, basic striking, tendangan, dan juga sparring. Kita harus bisa sparring dalam 6 kategori pertandingan kickboxing. Jadi di kickboxing itu ada 8 nomor pertandingan, 2 diantaranya itu nggak fighting, yaitu seni doang, seperti musical form. Jadi kalau teman-teman pernah taekwondo, ada namanya pumse, atau teman-teman karate ada namanya kata, jadi jurus, peragaan jurus. Nah, di kickboxing pun ada jurus, yaitu musical form dan creative form. Nah, 6 diantaranya adalah fighting. Tapi dibagi lagi nih, ada tatami style dan ada ring sport. Nah, ring ini adalah yang boleh full power. 4 kategorinya itu di ring, di atas ring itu boleh full power. Sedangkan yang di tatami itu nggak boleh full power, lebih ke speed, lebih ke teknik. Nah, kalau teman-teman lihat, di Indonesia juga sudah banyak sekarang pertandingan-pertandingan kickboxing yang di tatami, seperti point fighting itu udah banyak. Point fighting adalah
semacam, kita simpelnya adalah semacam pergabungan taekwondo dan karate. Dia one point one stop. Jadi kita curi-curian, cepet-cepetan, pukul, stop, one point red. Pukul, stop, one point blue. Itu jadi lebih ke timing, lebih ke speed, dan itu seru banget. Di luar negeri udah berkembang point fightingnya, dan di Indonesia baru masuk sekitar 2019 lah point fighting. Dan itu pun udah jadi warna bagus sendiri, udah jadi warna yang baru di kickboxing Indonesia. Dulu orang tuh taunya kickboxing tuh telanjang, nggak pakai baju, celana doang, dan keras. Tapi sebetulnya kickboxing ada banyak kategori pertandingannya. Ada point fighting, light contact, full contact, low kick, ada juga K1. Nah, yang paling keras lah K1 yang boleh pakai dengkul. Yang tidak pakai baju, pakai celana pendek, dengkul, boleh, itu K1. Yang paling mirip dengan Muay Thai adalah kategori K1. Buat teman-teman juga yang punya adik-adik, yang punya anak, yang pengen ikutan kickboxing dan pengen ujian, di Bogor nanti juga 16 Oktober ada juga ujian untuk sabuk warna. Jadi seperti taekwondo ada warna kuning, warna hijau, nah di kickboxing pun ada juga ujian sabuk warna. Buat yang muda-muda yang baru belajar mungkin 4 bulan, nah minimalnya itu adalah belajar 4 bulan. Kalian atau adik-adik kalian udah bisa mengikuti grading sabuk warna di kickboxing Indonesia. Nah, itu aja mungkin ya. Jadi, kickboxing dari Jepang, sedangkan Muay Thai dari Thailand. Perbedaannya adalah seperti yang tadi gue jelaskan, cukup banyak perbedaannya, dan mungkin banyak juga yang sebenarnya di Indonesia tuh ada juga Sanso atau Santa atau Sanda, banyak juga yang bilangnya. Itulah Wushu atau Kungfu dari China, bela diri China, dan itu keren juga. Mungkin gue bakal kasih b-rollnya pertandingan-pertandingan dari Wushu Sanso ini, dan itu gak kalah keren. Tapi di Indonesia yang paling terkenal adalah Muay Thai, karena secara untuk menjual nama Muay Thai itu lebih menjual mungkin. Bahkan dari kickboxing pun, kickboxing kurang terkenal, kurang menjual. Tapi kalau Muay Thai, orang buka camp, buka gym itu pakai embel-embel nama Muay Thai. Walaupun di dalam campnya itu mungkin ada orang boxing, ada orang Sanso, ada orang kickboxing, tapi selalu pakai nama Muay Thai agar lebih gampang diterima masyarakat Indonesia. Padahal banyak juga olahraga combat sport yang lebih, menurut gue lebih menarik. Seperti Sanso itu pukul-pukul, tendang-tendang, takedown, banting. Itu keren juga Sanso. Oke, itu aja video dari gue. Mungkin ini ngalor ngidul aja. Udah lama gue gak bikin video panjang. Buat teman-teman yang suka silahkan like, buat yang nggak suka di dislike aja, di unsubscribe aja, gue agak peduli juga. Sekian dari gue. Oke, buat teman-teman yang pengen pembahasan yang lebih lengkap lagi tentang sejarah kickboxing, bisa mampir ke Master Juli Sulawanto, channelnya nih, Master Juli Sulawanto. Atau untuk yang pengen teknik-teknik yang lebih detail, itu bisa ke channelnya Fightings dari Master Mustadi Aneta. Di situ pembahasan tentang cara pukulannya, tendangannya itu lengkap banget. Karena Master Mustadi Aneta itu adalah salah satu mantan fighter kebanggaan Indonesia. Oke, itu aja, sekian dari gua Chandra Sneika. See you on the mat. Oh.